Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Citraland mengundang setiap anggota CD, jemaat, dan simpatisan GKI Citraland, yaitu anggota CD dari gereja lain, untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom yang dapat diikuti dari rumah jemaat masing-masing dan akan dipandu secara langsung dari gereja. Ingat, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 pagi. Roti dan anggur perjamuan kudus akan dipersiapkan dari gereja dan akan dibagikan ke rumah masing-masing jemaat dan simpatisan. Mohon disimpan dengan baik untuk digunakan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Kami juga mengundang jemaat dan simpatisan untuk mengikuti persiapan perjamuan kudus dan juga sensora morum di Persekutuan Tengah Minggu Online GKI Citraland pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 7 malam. Link Zoom akan dibagikan mendekati persekutuan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut undangan semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki liturgi Minggu Advent 2. 6 Desember 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Persiapan Menyambut Kedatangan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Jemaat dipersilahkan menyalakan lilin Advent kedua di rumah masing-masing. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Dalam dunia
Ibadah Advent kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Seperti seorang yang menantikan kedatangan seseorang, tentu akan banyak persiapan yang dilakukan. Apakah kita juga sedang menantikan kedatangannya? Apa yang sudah kita lakukan dalam menyambut kedatangannya? Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Mari berdoa mengakui segala kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tertunduk dalam kerendahan hati. Kesombongan kami membawa kami melupakan kasih dan karya Tuhan dalam hidup kami. Bukan hidup yang menyenangkan-Mu yang kami kerjakan dalam hidup ini, tapi hanyalah keinginan dan hasrat kami pribadi yang kami kejar. Sudilah ampuni kami yang penuh keangkuhan. Namun kini kami meletakkan hidup kami dalam pelukan kasih-Mu. Dalam Kristus, Tuhan, kami memohon. Amin.
Berita anugerah terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan Saat ini kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa di sorga, kami mau terus mempersiapkan diri dan hati kami untuk menyambut kelahiran-Mu sekaligus kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk itu ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan diberitakan, berilah kami pengertian, berilah kami hikmat untuk menjalani firman itu, agar di dalam masa penantian kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan yang menjadi dasar dari iman kami yang penuh dengan harapan hanya kepadamu saja. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti maksud Tuhan lewat firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Shalom jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Istilah pandemi fatigu muncul akhir-akhir ini. Apa itu pandemi fatigu? Pandemi fatigu adalah sebuah kondisi kelelahan mental dan kelelahan fisik di dalam hal menanti kapan selesainya, kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Menanti kapan keadaannya membaik dari virusnya ini. Menanti vaksin, menanti keadaan ini menjadi pulih. Dan dalam fase pandemi fatigu ini, orang semakin berat untuk menjalani hari-harinya, aktivitas hariannya, termasuk juga dalam hal mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pada awal-awal pandemi, dengan mudahnya orang taat menghindari keramaian atau kerumunan. Pada awal-awal mereka betul-betul bisa tinggal di rumah. Bahkan ruangan rutin disinfektan. Bahkan juga perabot-perabot juga disemprot secara rutin sebelum digunakan. Barang-barang yang baru terlebih dahulu disterilkan. Bahkan tidak lupa mengganti masker setiap 4 jam sekali mungkin. Intensitas mandi setelah berpergian menjadi jauh lebih sering dari biasanya. Namun tanpa terasa, ketika pandemi yang dihadapi di Indonesia ini telah berlangsung 8 bulan dan belum tahu kapan akan berakhir, membuat kebiasaan-kebiasaan tadi dalam menjalankan protokol kesehatan semakin menjadi tantangan, semakin lama semakin terasa berat. Kelelahan secara mental, kelelahan secara fisik menghadapi pandemi yang disebut dengan pandemi fatigu ini bukanlah sebuah hal yang aneh dan tidak menutup kemungkinan siapapun bisa mengalaminya. Apakah kita salah satu di antaranya? Menurut sebuah teori, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perubahan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, ya nggak cuma pandemi ini gitu ya, seperti melakukan protokol kesehatan, termasuk juga usaha berhenti untuk merokok, diet, atau berolahraga,
setelah 6 bulan dilakukan, ada kemungkinan 50% orang akan kembali ke kebiasaan lama. Nah, balik lagi pada kenyataan pandemi yang sudah 8 bulan terjadi di Indonesia ini, bahkan belum melewati first wave. Sampai saat ini, kasus baru harian di Indonesia masih mencapai ribuan orang. Hampir 15.000 orang telah meninggal, dan masa penantian kita belum berakhir. Masih terus berlanjut. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang menyebabkan pandemi fatigu dan masa penantian ini menjadi membosankan dan membuat kesadaran akan keselamatan diri menjadi menurun? Sedikitnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, seringkali orang mengkonfirmasi berita-berita yang dibaca, yang dilihat secara tidak utuh. Pandemi ini sudah berjalan 8 bulan. Tapi ada pemikiran, oh, saya dan keluarga saya nggak tertular kok. Buktinya kan hanya 1% dari penduduk Indonesia kok yang tertular. Toh tingkat kesembuhan juga tinggi. Berita yang diambil nggak utuh. Hanya setengah-setengah. Bahkan mungkin yang enak didengar saja. Saya sehat kok. Nggak akan tertular, apalagi menularkan ke siapa-siapa. Nah, inilah pengetahuan yang diterima tidak utuh. Padahal ada tingkat kerawanan dan tingkat kerentanan setiap orang yang berbeda-beda. Kerawanan di tiap daerah juga berbeda, tergantung kepadatan penduduknya, tergantung tingkat pendidikan yang berbeda-beda juga, tergantung penanganan tiap daerah juga yang masing-masing daerah berbeda. Dan kerentanan masing-masing orang juga berbeda, sangat kompleks. Nggak bisa disamakan dengan diri kita sendiri, apalagi diri kita yang merasa kuat. Kedua, yang membuat kesadaran menurun di dalam fase pandemi fatigu ini adalah sudah tidak terbendung lagi untuk melakukan perjumpaan tatap muka. Bisa dipicu oleh rasa rindu dengan keluarga, rasa rindu dengan teman yang biasa ketemu. Tidak terbendung lagi rasa rindu untuk datang beribadah ke gereja. Sudah terlalu lama. Jenuh dengan aktivitas online, ibadah, rapat, dan lain sebagainya. Jadi ada kebutuhan sosial yang sudah tidak terbendung, sudah sekian lama tidak tersalurkan dalam jangka waktu yang lama, membuat fase pandemi fatigu ini dirasakan, dan akhirnya kesehatan atau menjaga kesehatan menjadi dinomor 2-kan. Ketiga, ada banyak orang juga yang meyakini hal secara salah. Banyak orang juga yang keluar rumah kok, nggak apa-apa mereka. Nggak cuma saya sendiri kok. Tuh lihat orang lain aja biasa-biasa aja. Apalagi mall sudah buka, seperti layaknya normal pada saat itu. Tempat-tempat olahraga juga sudah dibuka. Resto, bioskop juga ada yang buka. Dan hal ini membuat orang-orang merasa aman untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut dan merasa nyaman kembali berada di dalam kerumunan karena melihat sesamanya juga ada di situ. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hati-hati dalam masa fase pandemi fatigu ini. Sama harus kita berhati-hati di dalam masa menanti kedatangannya. Apakah serupa dengan kejenuhan orang-orang yang menanti pandemi ini berakhir, sehingga fase pandemi fatigu ini muncul?
membuat orang-orang kelelahan secara mental, secara fisik, kelelahan spiritual, membuat masa penantian akan kedatangan Tuhan terasa amat lama, terasa sangat membosankan, dan akhirnya menjadi terabaikan. Sama pada masa pandemi ini, sama-sama kan misalnya, mana Tuhan nggak datang-datang kok? Sama, mana saya nggak kena virus corona kok? Santailah, masih lama waktu kedatangannya. Jangan cepat-cepat Tuhan datangnya, saya masih mau menikmati dunia ini. Masih banyak yang mau saya kerjakan, masih banyak yang mau saya capai. Masih mau senang-senang terlebih dahulu. Nggak bakal datang kali ya. Sudahlah, saya nggak peduli. Sama seperti orang-orang yang nggak peduli terhadap pandemi ini. Saya sudah capek Tuhan, sudah lelah. Karena rasanya ikut Tuhan, saya tetap menderita. Tuh lihat orang-orang lain yang gak percaya. Hidupnya malah enak-enak aja Tuhan. Sama kan, tuh lihat orang-orang yang menjalankan protokol kesehatan. Sampai sekarang aja sehat-sehat, segar bugar. Lihat yang korupsi semakin makmur, yang jahat semakin merajalela, yang merusak bangsa malah dilindungi mati-matian. Dan masih banyak lagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan bukankah ini serupa dengan fase pandemi fatigu yang banyak dirasakan oleh orang-orang dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini? Sehingga membuat kesadaran akan pentingnya masa penantian dan berjaga-jaga menjadi menurun, tergerus oleh waktu, tergerus oleh keadaan, dan keseharian hidup yang dijalani yang tidak selalu baik. Bahkan ketika menempuh jalan-jalan yang terjal dengan setiap masalah, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, dan penderitaan, sehingga mempengaruhi waktu penantian kita menjadi setengah-setengah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam hal itu, seruan dari Yohanes Pembaptis yang tadi kita baca sama-sama menjadi relevan, baik di dalam kehidupan kita saat ini maupun pada saat itu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sebuah peringatan dari Yohanes Pembaptis untuk orang-orang yang merasa letih, yang sudah abai di dalam masa penantian. Orang-orang yang kehidupan kesehariannya tidak menunjukkan kesungguhan bahwa waktunya sudah dekat. Bahwa yang dinantikan segera datang. Dan untuk itulah Yohanes Pembaptis hadir sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia menyerukan pertobatan. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seruan Yohanes Pembaptis membuat orang banyak menjadi aware, menjadi tersadar kembali. Yang tadinya abai, akhirnya disadarkan kembali. Bukan hanya melihat tampilan Yohanes Pembaptis yang nyentrik dengan jubah bulu unta, dengan ikat pinggang kulit, makannya belalang dan madu hutan, bukan cuma itu. Yang seharusnya orang berbondong-bondong ke Yerusalem menuju ke rumah Tuhan, menghadap para imam dengan hewan persembahan untuk dipersembahkan untuk pendamaian dan penebusan dosa mereka. Namun daya tarik luar biasa memaksa orang-orang pada saat itu meninggalkan Yerusalem menuju padang gurun hanya untuk mendengarkan suara Yohanes Pembaptis yang berseru-seru.
membuat orang tersadar bahwa waktunya sudah dekat. Saatnya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Bahwa dia yang dinantikan pasti datang dan segera datang. Dia yang lebih berkuasa daripadaku, ayat selanjutnya dikatakan. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kesadaran ini menjadi penting baik dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini, sejalan juga pada saat menjalani hidup di masa penantian akan kedatangannya. Maka firman Tuhan mengingatkan pada kita, jangan lengah dengan keadaan yang sudah membuat kita jenuh. Jangan lengah dengan keadaan pandemi yang sudah 8 bulan kita hadapi. Jangan terkalahkan dengan penderitaan, dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan sakit penyakit yang saat ini ada banyak orang yang alami di dalam hidup. Jangan pernah meremehkan juga bahwa kita sudah melakukan banyak hal ini dan itu. Jangan meremehkan juga bahwa nyatanya toh kita nggak tertular kok. Nyatanya keluarga saya baik-baik saja kok. Sehingga masa penantian itu menjadi menurun. Tetapi seharusnya buah-buah pertobatan itu harus terus dikerjakan dengan tindakan kita. Baik buruknya keadaan. Maka pertobatan itu penting, tetapi menghasilkan buah-buah pertobatan itu menjadi yang utama. Tidak bisa hanya diucapkan doang. Jadi jalanilah keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Persiapkanlah masa penantian ini dan berjaga-jagalah selalu, jangan kendur. Tetap dengan protokol kesehatan yang awal-awal kita lakukan. Kita diingatkan kembali di masa menanti kedatangan Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jangan kendur sedikit pun, tetap menjaga kesehatan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga turut menjaga orang lain. Percayalah bahwa pandemi ini pasti berakhir. Dan sama ketika kita percaya bahwa kedatangannya pasti terjadi. Yakinlah bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sama seperti kita yakin bahwa kedatangan yang kedua kali akan segera kita terima. Akan segera terjadi. Maka janganlah lelah menanti. Jalani masa penantian berakhirnya pandemi ini dan masa penantian kedatangannya kedua kali dengan sebaik-baiknya. Selamat mempersiapkan keduanya. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pengsengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, firman-Mu mengingatkan kami di dalam masa penantian ini, biarlah kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan kami percaya bahwa Engkau yang memberikan hikmat kepada kami. Engkau sebagai sandaran di dalam kehidupan kami. Dan Engkau sendirilah yang akan menjamin kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, termasuk juga jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, yang butuh uluran tangan-Mu untuk kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan yang menilik mereka satu persatu, dan juga kiranya Tuhan sendiri yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kiranya Tuhan mendampingi mereka lewat tangan-tangan orang-orang terkasih yang merawat, yang menjaga, yang juga membantu pemulihan kesehatan mereka. Kiranya ada keluarga yang berduka, kiranya juga Tuhan yang menghiburkannya. Kami berdoa buat gereja-Mu, juga di masa-masa menanti kedatangan-Mu dan kelahiran-Mu, mempersiapkan diri dan bagi jemaat untuk menyambut kedatangan-Mu, menyambut kelahiran-Mu lewat berbagai ibadah Natal. Kiranya Tuhan juga yang menilik setiap pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing, sehingga kelahiran-Mu, kedatangan-Mu hadir di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan sukacita Natal tetap boleh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu di dalam persekutuan bersama-sama gereja-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk duka yang dialami oleh bangsa Indonesia terkait dengan tragedi di Sulawesi. Kekerasan atas nama agama terjadi menjelang Natal ini, di masa penantian ini. Kiranya Tuhan yang beserta dengan setiap keluarga korban. Kiranya Tuhan beserta dengan umat-Mu dan juga dengan gereja Tuhan di sekitarnya, sehingga kehadiran-Mu boleh tetap dirasakan di kala duka, di kala penderitaan. Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan pulihkan keadaan bangsa ini, sehingga kami setiap umat-Mu boleh saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menolong setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari memberikan persembahan dengan landasan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari muji wadah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kami membawa dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, penuh dengan syukur karena berlimpah kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya kami terus memberikan hidup kami secara menyeluruh untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bila sang kekala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sambil mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.